Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia di mana saja Anda berada. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dialah yang menciptakan bumi yang bulat, yang menciptakan hutan-hutan yang lebat, yang menciptakan angin yang berhembus kencang dan kuat, dan yang memberikan kita rahmat sehingga kita dapat hidup sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Dan selalu untuk selamanya, marilah kita panjatkan salawat serta salam keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa Al-Quran sebagai petunjuk seluruh insan dari dulu sampai hari kiamat. Pemirsa yang berbahagia di mana saja Anda berada. Ketika kita berbicara tentang suatu negara, maka kita juga akan berbicara tentang generasi muda. Kenapa demikian, pemirsa? Karena di tangan generasi mudalah terletak kemajuan bangsa kelak. Rasulullah bersabda, "Inna fiyati suban amral umrah," yang artinya kemajuan suatu bangsa berada di tangan seorang pemuda. Namun pemirsa, ketika kita melihat generasi muda kita sekarang ini, mungkin kita harus menghela napas panjang sambil mengelus dada. Kenapa demikian, pemirsa? Karena generasi muda kita sekarang ini bukannya malah menjadi pedoman untuk bangsa, tetapi malah banyak yang teler, banyak yang sakau, hanya pandai menyontek, pandai ngebut-gebutan, hanya pandai bersolek, hanya pandai mengikuti gaya Eropa, namun melupakan jati dirinya sesungguhnya. Kenapa ini terjadi, hadirin? Generasi muda kita sekarang ini sayang 1000 kali sayang. Mereka lebih kenal dengan artis, mereka lebih hafal dengan sejarah hidup artis, namun melupakan sejarah hidup mereka sendiri. Para pemimpin yang seharusnya menjadi idola malah banyak bersikap edan, memakan uang negara, korupsi di mana-mana. Para selebriti yang kita idolakan malah banyak yang bersikap manipulatif, banyak yang berbohong, dan banyak yang berpura-pura menjadi tokoh agama. Namun di balik itu semua, mereka mengkonsumsi narkoba. Pemirsa, sebagai umat Islam yang dirahmati oleh Allah, idola yang wajib kita idolakan tidak lain dan tidak bukan melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah," yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Rasulullah, dia adalah pemimpin yang handal, dia adalah suami yang senantiasa jujur, dia adalah guru yang patut dicontoh dan digugu, dan dia adalah seorang ekonom yang cerdas. Pemirsa, Nabi bersabda,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanyakan bahwa apa yang kamu pimpin. Hadis ini adalah sumber dasar atau dalil yang bersumber agar seseorang perbaiki tingkah laku, akhlak dan kejujurannya. Bagaimana menanamkan Rasulullah sebagai idola? Tentunya harus ditanamkan sejak dini. Ditanamkan dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Para orang tua hendaklah seyogyanya lah lebih dulu menanamkan idola utama umat Islam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum mengenalkan artis selebriti kepada anak-anaknya. Pemirsa, dari penjelasan tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Marilah kita jadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi idola, contoh teladan di dalam hidup ini, karena tidak ada lagi yang dapat kita contoh selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, kiranya inilah yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Saya tutup dengan pantun. Buah mangga rimbun dirapun, gugur sabiji di atas atap. Dengan yang tua ulun minta ampun, dengan yang muda ulun minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.